Selamat pagi ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar dasar untuk kita bisa menginterpretasi EKG. Jadi skill lab ini bukan membuat kita dapat menginterpretasi diagnosa secara EKG, tetapi bagaimana cara kita melihat lalu kemudian membaca kertas EKG. Nah, setelah kita menguasai nanti cara-cara melihat dan membaca kertas EKG, lalu kemudian kita harus belajar juga bagaimana nanti menginterpretasikan EKG-nya ya. Jadi ini hanyalah dasar bagaimana kita dapat menginterpretasi EKG. Nah, jadi yang pertama kita harus terlebih dahulu melihat apakah EKG yang kita baca itu sudah menggunakan standar yang benar ya. Jadi yang pertama, standar dalam kertas EKG yaitu seberapa cepat kertas itu digerakkan oleh mesin EKG ya. Dasarnya adalah bahwa untuk setiap satu kotak kertas EKG secara horizontal atau kira-kira 1 mm itu merupakan berapa detik gitu ya. Jadi normalnya itu adalah, kalau kita lihat di sini di EKG ini, maka tulisan yang paling bawah ini ada di sini dikatakan speed ya. Jadi speed kertas EKG itu ini. Nah, itu 25 mm per detik. Jadi dalam 1 detik kertas EKG itu akan bergerak sebanyak 25 mm. Lalu kemudian yang kedua adalah melihat standar voltase yang dia ukur, karena yang terjadi adalah perubahan voltase pada permukaan kulit kita oleh karena depolarisasi dari otot jantung. Maka berapa besar voltase atau beda potensial yang diukur oleh kertas EKG, nah ini normalnya itu adalah 10 mm per milivolt untuk kedua limb ya. Jadi ada limb lead, ada chest lead ya. Jadi kita lihat bahwa secara vertikal, kalau garisnya itu mencapai 10 mm ke atas ataupun ke bawah, itu berarti voltase yang terjadi yaitu adalah sebesar 1 milivolt. Nah, itu normalnya. Jadi kalau kita sudah melihat tanda ini, tulisan ini pada kertas EKG, berarti kita sedang berhadapan dengan kertas EKG dengan standar yang normal ya. Lalu langkah yang kedua yaitu menghitung jumlah detak jantung atau heart rate. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita langsung mencari lead 2 ya. Lihat lead 2, dan kalau perlu kita tetap meminta untuk mencetak kertas di mana yang dia cetak itu hanya lead 2 saja, sering disebut dengan lead 2 panjang ya. Kemudian yang kedua, kita lihat 2 gelombang R yang berurutan pada lead 2 tadi, lalu kita ukur berapa jarak antara 2 gelombang R yang berurutan. Kalau kita lihat secara kasat mata bahwa jarak antara gelombang R ke R itu semuanya adalah sama, berarti kita menganggap ritmenya teratur, maka kita bisa mengambil salah satu, berapa jarak puncak 2 gelombang R yang berurutan. Lalu kemudian kita ambil angka 1500 kalau kita menghitung jaraknya dalam milimeter. Jadi 1500 dibagi dengan berapa milimeter jarak antara 2 gelombang R berurutan, itu akan menolong kita untuk mendapatkan heart rate. Jadi berapa kali per menit itu hasilnya.
Lalu tadi yang ketiga adalah tentukan apakah reguler atau tidak, ya. Ini coba saya perbesar. Jadi tadi kita lihat lead 2. Maka kita langsung tertuju kepada ini lead 2. Lalu untuk di kertas EKG ini memang kebetulan ini dia ya, ada lead 2 yang panjang ya. Ini dia. Jadi lihat ini gelombang R yang berurutan. Lalu hitung ini jaraknya berapa. Dalam milimeter ya. Nah, kalau ini tentunya ini tidak kita hitung pakai penggaris, tapi kita hitung berapa kotak kecil jarak antara dua gelombang R. Lalu kita ambil pembagi 1500. Nah, kita lihat di sini jarak antara gelombang R-nya itu selalu hampir teratur. Jadi kita tidak perlu menghitung beberapa, cukup kita menghitung satu saja bagian dari gelombang R yang berurutan. Lalu langkah yang berikutnya adalah baru kita masuk untuk menilai gelombangnya ya. Jadi dalam EKG ada 3 gelombang yang secara umum itu dapat kita temui dan harus kita nilai. Yang pertama gelombang P, yaitu gelombang yang dihasilkan oleh depolarisasi atrium kiri dan kanan. Lalu kemudian gelombang QRS, yaitu hasil dari depolarisasi ventrikel kiri dan kanan. Lalu gelombang T, yaitu hasil daripada repolarisasi ventrikel. Apa yang mau kita nilai? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, maka kita harus menilai berapa durasi, ya, berapa detik terjadi atau berlangsung gelombang tersebut. Lalu kita menilai regulerkah atau tidak. Lalu kemudian kita menilai amplitudonya berapa tinggi, artinya berapa milivolt terjadi perubahan voltasenya pada gelombang P, QRS maupun gelombang T pada seluruh lead EKG. Jadi untuk ini mata kita harus melihat tertuju satu-satu, lihat satu persatu leadnya ya. Lalu kemudian nilai masing-masing di sana. Bandingkan temuan kita terhadap data EKG yang normal. Jadi EKG yang normal itu tentunya punya data tentang gelombang P, QRS, dan T tadi, durasinya, regularitasnya, dan amplitudonya. Lalu perhatikan khususnya ya, apakah ada gelombang Q pada seluruh lead EKG ya. Jadi gelombang Q ini adalah gelombang bagian dari gelombang QRS ya. Gelombang QRS apakah dia ke arah atas atau ke arah bawah. Gelombang Q ini nanti bisa menuntun kita untuk mengetahui apakah pernah terjadi infark miokard sebelumnya ya. Jadi old myocard infarction. Nah, seberapa signifikan lalu disebut dia sebagai Q yang patologis, yaitu kalau tingginya itu melebihi sepertiga dari tinggi gelombang R ya. Jadi ingat, gelombang QRS itu adalah gelombang Q tambah gelombang R tambah gelombang S. Kalau secara penjelasan singkat, gelombang Q itu menggambarkan depolarisasi dari septum ventricle. Jadi pembatasnya, yaitu yang ada di situ adalah bundle of His. Sedangkan gelombang R itu menggambarkan depolarisasi ventricle kiri, dan gelombang S itu adalah depolarisasi daripada ventricle kanan. Nah, begitu cara membacanya ya. Nah, ini tentunya harus kita bisa melihat mana gelombang P, QRS, dan gelombang T. Saya coba ambil salah satu leadnya ya. Nah, ini dia. Ini kita lihat pada lead 2 yang paling bawah ini. Nah, lihat di sini
Ini gelombang P, ya ini ya. Yang sebelah kanan waktu dia naik ke atas itu adalah depolarisasi atrium kanan, lalu yang sebelah kiri, lalu yang sebelah kanannya adalah depolarisasi dari atrium kanan. Lalu kita melihat di sini ada defleksi atau gelombang yang ke arah turun, itulah gelombang Q. Lalu kemudian dia naik ke atas, itu adalah gelombang R. Lalu kemudian dia turun ke bawah, itu adalah gelombang S. Ya, jadi QRS dilanjutkan dengan gelombang T. Ya, itulah yang kita nilai berapa detik terjadi gelombangnya semua. Itu durasi, lalu kemudian berapa tinggi yaitu voltasenya, dan itu nanti akan bisa menolong kita untuk mengetahui apakah gelombang yang dihasilkan itu normal atau tidak, ya. Nah, dalam hal ini adalah gambaran gelombang P, Q, R, S dan gelombang T yang normal. Lalu yang kemudian kita lakukan adalah membaca interval dan segmen yang ada di dalam EKG, ya. Nah, untuk menilai interval dan segmen ini kita harus langsung melihat kepada lead 2, ya. Untuk menilai durasinya, lalu kita bandingkan dengan nilai normal. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah interval PR. Ya, interval PR itu berarti mulai dari gelombang P dimulai sampai dengan dimulainya gelombang QRS. Itu batasnya. Lalu kemudian ada interval QRS dimulai dari gelombang Q yang mulai terbentuk sampai dengan gelombang S berakhir. Nah, itu bisa kita mengetahui nanti apakah ada kelainan pada ventricle. Kalau tadi interval PR untuk kita bisa menilai apakah ada kelainan pada AV node. Lalu ada interval QT. Jadi dimulai daripada gelombang Q sampai dengan akhir dari gelombang T. Ini bisa menolong kita untuk menilai kelainan pada ventricle juga, tetapi bisa untuk menilai untuk keadaan seluruh jantungnya bagaimana. Lalu kita menilai segmen ST, ya. Segmen ST untuk kita mengetahui apakah terjadi kelainan-kelainan pada pembuluh darah koroner. Khusus untuk segmen ST, maka kita harus melihat kepada seluruh lead. Lihat semua segmen ST-nya. Bagaimana kondisinya, ya. Sedangkan untuk yang interval tadi cukup kita memperhatikan hanya kepada lead 2 saja. Nah, di sini ada lead 2, ya. Kita perhatikan lead 2 yang paling bawah. Maka yang pertama yang dapat kita nilai tadi adalah interval PR, ya. Interval PR itu berarti mulai dari ini sampai kepada berakhirnya awal daripada gelombang R. PR interval, hitung berapa milimeter, berapa kotak kecil. Lalu ada interval QRS, mulai dari sini sampai kepada akhirnya ini gelombang S. Lalu ada interval QT, mulai dari sini sampai dengan akhir dari gelombang T. Gampang, ya. Lalu kita menilai yang namanya segmen ST. Apa itu segmen ST? Adalah mulai daripada sejak berakhirnya gelombang S sampai dengan dimulainya gelombang T. Normalnya dia berupa garis isoelektris. Garis isoelektris artinya tidak terjadi perubahan voltase, maka dia mendatar. Ya. Kelainan apa yang bisa kita lihat kalau terjadi yang namanya elevasi ataupun depresi? Maksudnya apa? Kalau elevasi berarti daerah segmen ST yang seharusnya itu isoelektrik tidak terjadi
perubahan voltase akibat adanya iskemia otot jantung atau mungkin nekrosis dari otot jantung, maka berlangsunglah perubahan potensial aksi. Karena penjalaran daripada potensial aksi menjadi tidak normal lagi ketika potensial aksi itu berjalan melewati sel-sel otot jantung yang mengalami nekrosis. Elevasi berarti sudah mengalami nekrosis. Kalau depresi mungkin masih hanya mengalami iskemia. Nah, itu aja cara menilainya. Dan itu kita cari pada seluruh lead. Di mana dia yang mengalami elevasi, di mana dia yang mengalami depresi. Kalau sudah mengalami elevasi, berarti kemungkinan besar dia sudah mengalami nekrosis. Nanti akan lebih jelas lagi pada video tentang ST elevasi maupun non ST elevasi myocard infarction. Itu secara sederhana. Yang penting kita lihat pada seluruh lead untuk menilai segmen ST supaya kita mengetahui apakah terjadi penyakit jantung koroner. Lalu kemudian yang kelima, kita menentukan aksis depolarisasi ventricle, ya. Aksis itu maksudnya adalah arah penjalaran. Jadi apakah depolarisasi yang terjadi di otot jantung kita itu menjalar dengan arah yang normal atau tidak? Karena kalau ada nanti pembesaran otot jantung, maka arah penjalaran depolarisasinya menjadi tidak lagi normal. Nah, kita harus mengetahui dulu normal atau tidak. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu perhatikan lead 1 dan lead AVF untuk kita lihat arah gelombang QRS-nya ke atas atau ke bawah. Ya. Jadi lead 1 dan lead AVF. Kalau gelombang QRS-nya ke arah atas, kita sebut dia positif. Kalau dia ke arah bawah, kita sebut dia negatif. Secara sederhana memang kita bisa menyatakan bahwa kalau dia ke arah atas berarti arah penjalaran depolarisasinya itu adalah searah dengan sudut lead tersebut. Kalau lead 1 itu adalah sudutnya 0 derajat, berarti kira-kira area penjalarannya itu adalah 0 derajat untuk depolarisasi QRS-nya. Sedangkan AVF adalah 90 derajat sudutnya, berarti kalau penjalaran arah gelombang QRS pada lead 1 dan lead AVF itu keduanya sama-sama ke arah positif, ke arah atas, berarti kira-kira penjalaran daripada QRS itu arahnya adalah di antara 0 sampai dengan 90 derajat. Berarti itu normal. Itu aksis normal namanya, ya. Kalau dia di lead satunya dia positif, ternyata di lead AVF-nya dia arahnya negatif ke arah bawah. Berarti 90 derajatnya tidak tercapai lagi. Maka kalau dia positif di AVF di lead 1 tapi negatif di AVF, kita sebutlah dia mengalami deviasi ke kiri. Untuk memastikannya gampang, kita tinggal melihat aksis lead yang mana dia ke arah negatif. Jadi kalau kita perhatikan nanti di lead biasanya lead AVL, ya. Jadi kalau dia positif di lead AVF, positif di lead AVL, maka itu disebut dia dengan deviasi aksis ke kiri. Walaupun untuk menilainya kita cukup menilai di lead 1 dan di lead AVF saja. Jadi kalau positif di lead 1, negatif di lead AVF, kita sebut dia deviasi ke kiri yang paling sering disebabkan oleh pembesaran otot jantung kiri. Lalu kemudian kalau kita jumpai di lead 1 arahnya negatif, tetapi di lead AVF arahnya positif, berarti aksis itu sudah terdorong ke kanan. Kita sebut dia deviasi aksis ke kanan. Nah, ini disebabkan oleh pembesaran pada ventricle kanan. Jadi cukup yang dilihat adalah lead 1 dan lead AVF untuk menilai aksis QRS, gunanya untuk kita bisa mengetahui apakah terjadi pembesaran pada otot-otot jantung. Kemudian yang keenam, kita menentukan irama jantungnya. Iramanya normal atau tidak. Secara normal, irama jantung itu tentunya
diatur oleh satu area anatomis yang disebut dengan sinoatrial node atau SA node yang berada pada ventricle kanan. Oh, sedikit koreksi ya. Tadi saya katakan bahwa di gelombang P tadi ya, bahwa yang duluan berkontraksi itu adalah atrium kanan ya. Jadi kalau kita membaca gelombang P yang bagian ke atasnya itu di lead 2 itu adalah hasil dari depolarisasi atrium kanan, lalu kemudian diikuti oleh atrium kiri ya, begitu ya. Ini koreksi sedikit. Jadi dengan kita melihat lead 2, khususnya yang lead 2 panjang ya, yang bagian yang paling bawah ini kertas EKG ini adalah lead 2 panjang. Jadi dari awal sampai akhir itu hanya merupakan gambaran pengukuran aktivitas listrik jantung dari sudut pandang lead 2 ya. Nah, apa syaratnya? Ini adalah syarat-syarat yang harus kita jumpai untuk kita menilai apakah iramanya normal atau tidak berasal dari SA node. Yang pertama, kita perhatikan apakah setiap satu gelombang QRS itu didahului oleh satu gelombang P. Nah, ini kita perhatikan. Lalu kita perhatikan interval PR-nya, normalkah dan konstankah. Kalau dia normal dan konstan berarti AV node-nya juga normal. Tadi kalau kita katakan setiap satu gelombang QRS didahului satu gelombang P berarti SA node normal, kemudian atriumnya normal. Itu yang bisa kita tahu. Lalu kemudian kita lihat jarak yang sama antara puncak gelombang R dengan gelombang R berikutnya. Kalau kita jumpai jaraknya yang sama, berarti ritmenya yang dihasilkan itu adalah teratur. Bisa kita tahu bahwa SA node-nya normal, bisa kita tahu itu adalah kondisi atrium normal, dan bisa kita tahu juga itu adalah satu kondisi di AV node normal, bahkan sampai kita bisa mengetahui jalur penjalaran di dalam ventricle juga normal, jadi tidak terjadi blokade-blokade. Lalu kemudian kita menghitung durasi QRS-nya ya. Durasi QRS-nya apakah dia melebar atau tidak ya. Kalau dia kemudian terjadi QRS yang lebih dari normal lebarnya, maka itu menyatakan adanya gangguan pada ventricle ya. Kalau kita perhatikan gelombang QRS itu sempit saja ya, nanti kita lihat batas-batas normalnya. Kalau dia sempit berarti durasinya cepat. Durasi cepat artinya penjalaran gelombang QRS, penjalaran depolarisasi pada ventricle berlangsung cepat, dan memang harus lebih cepat daripada di atrium. Kita lihat kalau atrium durasinya lebih besar ya dibandingkan dengan QRS. Lihat ini ya. Jadi kalau gelombang P durasinya itu lebih lebar lah daripada gelombang QRS. Itu artinya penjalaran di atrium lebih lambat dibandingkan penjalaran di ventricle. Sedangkan ventricle itu harus sangat cepat penjalarannya ya. Nah, ini adalah tabel yang bisa membantu kita untuk kita kemudian menilai apakah gelombang-gelombang yang terbentuk di kertas EKG itu normal atau tidak ya. Lihat dari mulai gelombang P ya, kemudian gelombang QRS-nya, lalu gelombang T-nya, lalu interval PR, segmen ST-nya, interval QT-nya juga ya. Ini sebenarnya kalau bisa dihafal, jadi kita lebih gampang ketika berhadapan dengan kertas EKG. Yang pertama, lihat gelombang P. Gelombang P kita tahu adalah menandakan depolarisasi atrium. Tabel yang ketiga ini adalah aksisnya atau arah penjalarannya itu adalah 0 sampai 90 derajat ya. Dengan lain kata, kita juga harus menghafal sudut daripada lead EKG tadi. Ingat tadi sudut lead 1 itu adalah 0 derajat, 90 derajat itu adalah lead AVF ya. Berarti seluruh lead
yang berada pada rentang 0 derajat sampai dengan 90 derajat, maka kita harus menjumpai gelombang P yang arah depolarisasinya positif. Karena normalnya adalah demikian ya. Sedangkan untuk voltasenya itu dikatakan kurang dari 3 mm ya. Berarti tidak boleh lebih dari kalau 3 mm 3 kotak kecilnya ya. Awal dari gelombang P sampai akhir dari gelombang P-nya itu durasinya paling lama 3 mm. Kalau lebih panjang dari 3 mm, berarti ada kemungkinan terjadinya gangguan konduksi pada otot atriumnya. Bisa juga karena membesar. Jadi karena semakin tebal otot atrium di P, maka durasi gelombang P-nya menjadi tambah panjang sedikit. Ya, nanti kita mengenal ada istilah P mitral. Ya, akibat daripada pembesaran otot jantung atrium kanannya. Jadi lebih lama dia menjalar, terbentuklah gelombang P yang seperti huruf M ya, karena lebih panjang dia durasinya. Kemudian untuk sorry ya, koreksi sedikit ya. Jadi ini adalah amplitudo rupanya ya. Jadi apa namanya itu voltasenya. Reset dulu ya. Jadi voltase untuk gelombang P itu normalnya adalah kurang dari 3 mV. Jadi tingginya tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil. Ya, kemudian ini adalah durasinya. Ini dalam detik ya, tabel yang ini ya. Kurang dari 0,11 detik. Berarti kalau satu kotak kecil itu adalah 0,04, berarti dia hampir 3 kotak kecil ya, atau ini tadi dalam milimeter, ini durasinya dalam milimeter ya. Lalu kemudian untuk gelombang QRS merupakan depolarisasi ventrikel ya, di mana sebagai tambahan gelombang Q merupakan gambaran depolarisasi septum ya, dengan arah dari kiri ke kanan berlawanan dengan arah depolarisasi ventrikel secara keseluruhan ya. Maka dia selalu arahnya gelombang Q itu tidak sama dengan arah gelombang R ya, dan dikatakan di sini amplitudonya harus kurang dari 1 mm defleksi negatifnya, itu yang dikatakan dia normal. Tapi secara umum maka dia dikatakan tidak boleh lebih dari sepertiga ya, sepertiga tinggi gelombang R. Sama dengan gelombang P, sudut penjalarannya juga adalah antara 0 sampai dengan 90 derajat. Dan untuk tingginya atau voltasenya kita lihat di sini tidak boleh kurang dari 5 mm. Jadi minimal dia 5 mV pada lead 2, lalu kemudian tidak boleh kurang dari 9 mm pada lead V3 dan V4. Ya, jadi kita melihat pada lead 2 tidak boleh kurang dari 5 mili, kemudian pada lead V3 dan V4 tidak boleh kurang dari 9 mili. Untuk durasinya ini tentunya lebih cepat daripada durasi gelombang P. Kita lihat di situ 0,06 sampai 0,10 paling maksimal, yaitu kira-kira 2 sampai 3 mm saja. Kalau dia sudah lebih lebar dari ini, maka kita nyatakan QRS-nya mengalami pelebaran, berarti ada gangguan pada konduktivitas ataupun gangguan pada sel-sel otot-otot jantung di ventricle ya. Dan paling sering itu adalah bila terjadi perubahan jalur konduksi pada otot jantung, yang normalnya dia harus melewati bundle of His, Purkinje fiber ya, maka dia biasanya keluar dari jalur tersebut. Ini paling sering pemicunya adalah kalau ada terjadi infark ya, kerusakan daripada sel otot jantung yang membuat jalur penjalarannya berubah, keluar dari jalan tolnya begitu.
Lalu kemudian untuk gelombang T, ini adalah untuk menilai repolarisasi ventrikel. Syaratnya adalah dia positif pada seluruh lead yang mana R-nya positif. Lain kata begini, kalau gelombang R-nya ke atas arahnya, maka gelombang T harus ke atas. Kalau dia berlawanan, maka kita sebut dia T yang inverted atau T yang terbalik. Untuk voltasenya kurang dari 5 mm pada limb leads dan kurang dari 10 mm pada precordial leads. Kalau dia lebih dari sepertiga tinggi gelombang QRS, maka kita sebut dia mengalami T yang tinggi atau T tall, ya. Lalu kemudian untuk interval PR, yaitu durasi sejak dimulainya depolarisasi atrium sampai dengan dimulainya depolarisasi ventrikel, yaitu dan juga menggambarkan adanya penundaan oleh AV node. Ini normalnya adalah 0,12 sampai dengan 0,2 detik atau kira-kira 3 sampai 5 mm. Nah, kalau lebih dari sini berarti terjadi blokade pada AV node. Terlalu panjang AV node-nya mendelay penghantaran konduksi dari atrium ke ventrikel. Kemudian untuk segmen ST tadi sudah saya jelaskan sedikit, yaitu durasi sejak berakhirnya depolarisasi ventrikel sampai dimulainya repolarisasi ventrikel. Jadi tidak boleh dia elevasi lebih dari 1 mm atau tidak boleh dia depresi ke arah bawah lebih dari 0,5 mm. Kalau kita jumpai ini pada lead manapun juga, maka kita menyatakan terjadi elevasi segmen ST maupun depresi segmen ST. Yang perlu adalah untuk dia signifikan secara klinis, maka harus ditemui elevasi atau depresi pada dua lead yang berurutan sudutnya, ya. Kemudian interval QT, yaitu durasi sejak dimulai depolarisasi ventrikel sampai dengan repolarisasi ventrikel selesai. Ini tadi kita katakan menggambarkan secara keseluruhan bagaimana kondisi jantung seseorang, ya. Normalnya adalah 0,32 sampai 0,4 detik atau sekitar 8 sampai 10 mm. Nah, demikian penjelasan singkat tentang membaca EKG, ya. Jadi mungkin judul slide ini juga kurang benar untuk interpretasi. Karena yang penting dulu sebelum kita bisa menginterpretasi, bisa baca dulu. Ini adalah cara membaca EKG. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga slide ini bermanfaat untuk kita belajar nantinya mengerti tentang EKG. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.